percaya itu Konsep konsep ketuhanan memang karangan manusia, jelas betul. Nah, konsep ketuhanan yang Bapak ikuti yang mana? Saya nggak mengikuti konsep Yohanes maupun konsep Tritunggal, saya tidak. Karena terus manusia. Tuhan Bapak di siapa? Saya mempertuhan Tuhan Yesus. Tahu dari mana kalau Yesus? Tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Kebenaran dan hidup. Maka yang Tuhan adalah. Sebentar, Bapak tahu dari mana kalau Yesus ini Tuhan? Kapan dia menyatakan diri? Sebentar Pak, sabar Pak, gantian Pak. Kita ini tektokan Pak. Satu-satu. Iya, tanya jawab aja. Tahu dari mana kalau Yesus ini Tuhan? Saya pertuhan. Dipertuhankan, berarti bukan Tuhan. Ya terserah. Saya pertuhan, entah dia Tuhan, entah dia tidak ngerti saya. Oh, berarti saya dipertuhankan. Karena dia yang berani. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu saya mempertuhankan dia. Oke, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Kebenaran dan hidup. Oke. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku, betul? Ya. Ada nggak kira-kira manusia di muka bumi ini dari zaman penciptaan Adam pertama kali sampai sekarang itu orang yang pergi kepada Bapa atau ke surga tanpa melalui Yesus? Ada nggak? Ya mungkin ada. Loh, berarti bohong dong Yesus? Bukan. Bohong? Mungkin ada. Kok mungkin ada? Kalau ada berarti Yesus bohong. Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran. Sebentar, saya bacakan ayatnya. Sabar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau sudah dikatakan tidak ada seorang pun, berarti tidak ada orang yang ke sorga, pergi kepada Bapa ke sorga tanpa melalui Yesus, betul tidak? Saya percaya juga itu. Nah, pertanyaan saya, ada tidak orang yang pergi ke sorga tapi tanpa melalui Yesus? Nah, saya belum menemukan. Kalau saya bisa buktikan ada, berarti Yesus bohong. Sepakat nggak? Tidak bohong. Kok tidak bohong? Yesus kan bilang. Nah, coba gimana? Sebentar. Inilah konsep saya. Ini pribadi ya sudah. Bagi saya. Kok konsep saya? Berarti Bapak menuhankan konsep? Bukan konsep. Loh, tadi bilang konsep saya. Dengar nggak tadi itu dia bilang konsep saya? Yang saya tuhankan Yesus bukan konsep. Iya, tapi ada konsepnya. Ada konsep ketuhanannya. Ada konsep ketuhanannya nggak? Nah, konsep itu buatan manusia, teman. Buatan manusia? Pikiran manusia. Bapak percaya nggak sama konsep ketuhanan yang Bapak buat itu? Saya tidak buat konsep kok. Oh, tadi Bapak bilang konsep saya. Maksud saya jalan pikiran saya, ya. Iya, sama jalan pikirannya konsep Bapak itu. Ya, jalan pikiran. Terkonsep tidak jalan pikiran Bapak itu? Terstruktur tidak? Terstruktur tidak jalan pikiran Bapak itu? Itu tergantung. Oh, tergantung. Sekarang lanjut. Ayo. Nah, jadi lanjut, silakan. Ya. Nah, andai kan Yesus itu bohong, saya tidak rugi percaya kepada dia. Ya rugi lah. Bukan. Ya iya, masa beriman kepada Tuhan yang bohong? Terus gimana mau masuk surga? Pastilah kau masuk neraka. Nah begini, andai kan Yesus itu bohong, andai kan ya, saya tidak rugi karena saya sebagai korban yang dibohongi akan mendapatkan kelepasan dari penghakiman karena saya korban yang dibohongi. Tetapi kalau memang Yesus adalah benar, maka aku hidup dalam kebenaran. Jadi kalau sebentar, sabar. Itu pikiran itu salah itu salah. Loh ya, sekarang kalau benar kita uji. Sekarang kita uji. Kalau Yesus itu bohong, sebentar. Kalau Yesus itu bohong, betul? Kalau Yesus itu bohong, Bapak masuk surga apa neraka? Saya di surga. Kenapa Bapak bisa masuk surga sedangkan Yesus bohong? Dia berbohong, dia yang kena hukuman. Loh, kan katanya Tuhan. Loh, masa Tuhan dihukum? Loh, Yesus mana ada? Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Saya tidak mentuhankan, saya tidak mentuhankan Yesus seperti yang saudara maksud kok. Saya definisi dia, menghormati dia. Loh, tapi kan Yesus bukan diutus untuk Bapak. Kenapa Bapak yang hormat kepada Yesus? Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kepada siapa Yesus berkata itu? Kepada siapa Yesus berkata?
kepada semua orang. Mana ada dia kepada semua orang? Yesus bilang apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Ayo. Darahnya Yesus termateraikan. Sebentar. Darahnya Yesus termateraikan untuk ke-12 suku bangsa Israel yang berjumlah 144.000 orang. Pertanyaan saya, perkataan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu saya percaya, Pak. Tapi hanya sebagai jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah Bapa yang di sorga. Seperti tertulis dalam Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Sabar. Saudara. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sabar. Saya setuju dengan saudara itu. Nah, kehendak Bapak yang di sorga itu apa? Kehendak Bapak yang di sorga tertulis dalam Yohanes pasal 6 nomor 40. Apa itu? Inilah kehendak Bapakku, barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, kepada Bapa, akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat apa itu hidup yang kekal. Sabar. Ya, Hidup yang kekal. Sabar, sebentar. Kenapa Bapak takut? Sebentar. Hidup yang kekal itu sabar. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Betul, dia jalan. Ya, saya sepakat. Jalan, maka saudara sama dengan saya. Tidak, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pak, saya bukan Bani Israel. Yesus diutus untuk Bani Israel. Manusia seperti dirimu sendiri, maka saudara salah jalan. Sekarang saya tanya, menurut perkataan Yesus, dia diutus untuk Bani Israel bukan? Dia diutus untuk Bani Israel dan semua orang. Di mana dikatakan? Ada banyak, ada dalilnya itu. Ada, dia diutus untuk Bani Israel. Nah, itu sudah. Dia diutus untuk Bani Israel. Yesus bilang itu. Bahkan dia memerintahkan murid-muridnya untuk tidak pergi keluar daripada suku Israel. Sudah. Pengajaran Yesus saya buktikan, saya kasih dalil Bapak ya. Apa pengajarannya apa? Nih, sebentar. Nih, Bapak ada Bible nggak di situ? Ambil Bible dulu, baru baca. Tidak usah. Sudah, tidak usah. Coba katakan kamu, coba. Loh, mana Bible-nya Bapak baca? Saya bacakan dalilnya. Apa yang kamu baca apa? Sekarang Bapak saya bacakan dalam Matius 15 nomor 24. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu dalam Matius 15:24. Di dalam Matius pasal 10 nomor 5 sampai 6. Ke-12 suku murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus mengatakan dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Satu, Yesus memerintahkan ke-12 muridnya untuk pergi ke 12 suku dari Bani Israel. Jangan menyimpang, kata Yesus. Jelas tertulis, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, sabar, Bapak ini dari ke-12 suku Israel yang mana? Saya bukan dari ke-12 suku Israel. Berarti Yesus diutus bukan untuk Bapak dong? Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Ngawur. Yesus itu juru selamat. Dia jalan keselamatan untuk Bani Israel, bukan untuk kau orang Indonesia. Yesus, ya itu penafsiran Anda. Nah, itu lama. Bible yang ngomong baca, makanya dibaca loh, dibaca. Itu adalah tafsir. Pak, dibaca Pak. Dengan tafsir. Oh, agama tuh tafsir. Sama dengan asumsi yang omong kosong itu sebagai kebenaran. Bohong. Saudara menafsirkan Alkitab saya seperti tafsirmu. Saudara, saya ini tidak menafsirkan, ini tertulis, saudara. Loh, itu tertulis. Ya tertulis, tapi kamu tafsirkan. Loh, bukan tertafsir, ini kan tertulis secara eksplisit, bisa dimaknai secara letterlek. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Kalau dikatakan jangan menyimpang, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itulah tafsir. Loh, kok tafsir? Ini tertulis kok tafsir. Itu kan masih ada lanjutannya.
Loh, Bapak baca aja lanjutannya, tidak akan merubah, Pak. Ini nggak merubah ayat, Pak. Nggak merubah ayat. Saya tidak berpolemik. Loh, ini tertulis, Pak. Silakan, saudara nafsir seperti Saudaraku, ini tertulis, saudaraku. itu. Ya, Yesus tertulis, itu, terserah, ya. iya, Bapak baca makanya ayatnya dalam Matius 15:24. Jawab Yesus kepada mereka, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau saudara membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, kamu akan tahu bahwa Yesus itu bukan hanya untuk umat Israel, suku-suku Israel, tapi juga untuk semua orang yang percaya kepadanya. Bohong, Yesus diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kenapa Anda percaya? Siapa Anda ini? Yesus diutus bukan untuk Bapak. Tidak ada Yesus bilang dia diutus untuk Bapak. Bapak dari ke-12 suku yang mana? Darahnya Yesus termateraikan untuk ke-12 suku Bani Israel yang berjumlah 144.000 orang. Sabar. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca, Pak. Bapak mau bahas ayat yang mana sama saya? Saya baca itu. Silakan aja. Silakan aja. Saya juga pernah baca kitab-kitab lain. Loh, Sama juga. dan sekarang Bapak buktikan kepada saya di mana letak ketuhanannya Yesus ini, dan kapan Yesus menyatakan dia sebagai Tuhan, kapan dia bilang dia diutus untuk Bapak. Saya tidak perlu membuktikan. Loh, kok tidak perlu membuktikan? Yesus adalah orang yang saya perjuang. Bapak salah itu, Pak. Bapak tidak pernah baca Bible itu. Coba Bapak baca. Buah pengajaran Bapak ini berasal dari Paulus, dan Paulus ini sudah dinubuatkan oleh Yesus sebagai si penyesat. Itu tafsir. Anda Bukan menafsir. tafsir, tertulis. Tafsir. Nah, sekarang saya bacakan. Saya bacakan ayatnya. Mau saya bacakan? Mau saya bacakan? Ada. Mau saya bacakan? Tafsir itu Saya memang bacakan. membenarkan tafsirnya sendiri. Sabar. Saya bacakan ini. Kenapa Anda takut? Tapi Anda untuk mencari pembenaran. Saya bukan mencari pembenaran. Saudara, begini Pak ya. Izin Pak, izin. Kita pelan-pelan ya. Ini ya. Ya, pelan-pelan, santai saja. Ya, Yesus itu sudah menubuatkan, Pak. Apa kata Yesus? Di dalam Matius, Pak, pasal 7, nomor 15 sampai 23, Yesus itu bilang, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Dalam ayat 21 sampai 23 Yesus bilang apa? Ini nubuatan Yesus ini. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan tiap-tiap orang, bukan masing-masing orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus, Pak? Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Betul. Di muka bumi ini, umat beragama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Umat beragama apa yang bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mukjizat dalam nama Yesus? Itu umat beragama apa? Ya, gini, stop, sudah. Stop. Nah, saya tanya umat beragama apa? Jadi teman-teman, Loh, Pak, jawab pertanyaan saya. Jawab. Itu adalah orang Pak. yang menyebut atas nama Tuhan, tapi dia yang membunuh, membenci. Nah, itulah yang Pak, tidak ada dikatakan di situ membenci, apa itu menafsir namanya itu. Menafsir. Bapak menafsir itu. agama tafsir, Bang. Kalau Anda bisa, Pak, 2 Petrus 1 nomor 20 Bapak baca. Bapak baca 2 Petrus 1 nomor 20. Baca. Membenci, membunuh. Bapak baca, saudara. Bapak baca 2 Petrus 1 nomor 20. Saudara. Beragama, menyembah Tuhan. Tapi kalau saudara penuh dengan kebencian dan membunuh, hasrat membunuh, yaitu dari kesesatan. Itu tertulis di mana? Ayat itu tidak berbunyi seperti itu, saudara. Yang saya tanyakan adalah, Yesus kan sudah menubuatkan, pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, Ya, bukankah kami bernubuat? Sabar, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nama Tuhan. Sabar. Bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu juga. Yesus bilang apa? Aku nggak kenal kalian. Enyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Jawab pertanyaan saya, Pak. Yang memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus itu orang beragama apa, Pak? Umat beragama apa? Beragama Kristen. Berarti Kristen penjahatnya. Sepakat? Nah, gini,
Nah, Nah, jujur Anda, jujur. Kenapa Anda takut? orang yang menggunakan nama Yesus untuk sekedar mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan Nggak ada dikatakan begitu, nggak ada dikatakan menafsir ini, menafsir. agama tafsir, Bu. Mana ada? Baca 2 Petrus 1. Baca 2 Petrus 1 nomor Kalau agama 20. tidak tafsir namanya tidak agama. Baca Pak, 2 Petrus 1 nomor 20 itu Bapak baca. Apa-apa dia? Segala sesuatu yang dinubuatkan atau apapun yang tertulis di dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ceter. Betul. Memang kalau sendiri tidak boleh. Bapak menafsirkan tadi menurut kehendak siapa? Sendiri untuk kepentingan sendiri. Bapak tadi menafsirkan kehendak siapa? Tapi bukan tidak. Bukan tidak diri. Loh, Bapak tadi menafsirkan kehendak siapa? Kehendak saya. Ya sudah, berarti itu salah, tidak boleh. Kehendak saya yang berdasarkan kebenaran. Tidak boleh. Dari mana? Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Baca 2 Petrus 1 nomor 20. Baca sekarang. Tidak ditafsirkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Loh, mana ada dikatakan begitu? Itu menafsir lagi namanya. Menafsir itu. Berarti yang salah. Ya Bapak yang salah karena Bapak menafsirkan menurut kehendak Bapak sendiri. Mana ada saya yang salah? Saya yang benar karena saya tidak menafsirkan kitab Anda. Saya hanya membacakan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Nubuatan itu bukan sepotong, saudara. Untuk membenarkan konsep. Mana ada? Baca. Itu bukan konsep, itu tertulis dalam kitab suci Anda dan bisa dipahami secara letterlek. Keluar dari konsepnya, keluar dari paragrafnya, untuk membangun. Ya toh? Mulai mengarang. Tafsir tuh. Kayaknya orang Mulai. itu adalah tafsir yang Baca, Anda baca. Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, saudara. Anda dari tadi menafsirkan, sebentar saya tanya, Bapak dari tadi menafsirkan berdasarkan kehendak Bapak sendiri tidak? Nah, kamu beragama untuk membenci atau mengasihi? Makanya, Apa? kamu beragama semakin mengasihi atau semakin membenci orang? Ya mengasihi lah. Ya bagus. Berarti Iya, kamu- tapi di kitabmu diperintahkan Yesus untuk membenci. Oh, enggak, itu keliru. Oh, baca ayatnya, baca Bible-mu. Iya, baca. Baca. Loh, baca kan dari tadi aku sudah bacakan. Baca Matius 5 nomor 43. Matius pasal 5 nomor 43, baca. Enggak baca. Ini Kristen. Ada Bible-mu di situ, Ed. Ini Kristen. Ada Bible-mu tidak? Coba baca. Ya, ambil Bible-mu, Ed. Ambil Bible-mu sebentar. Ya, saya bacakan Anda ya. Mana ya? Mana Alkitab mau ambil? Ini kau selesai kau. Ayo. Mau kemana kau kabur? Nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak kabur. Ya sudah, tunggu di sini biar dibacakan. Ini orang Kristen ini. Ini Kristen ini. Entah mana. Kalau sudah beragama, semakin membenci sesamamu, semakin Sabar saudara. Iya, sabar. Anda sabar dulu. Sabar, tahan. Ya, ini Sabar. mana Alkitab tadi? Nah, ambil. Alkitab. Alkitab media rezo. Dibantu ini dibacakan. Cepat Edi, lambat kali ini. Ya teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap layar, di share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03, silahkan di follow teman-teman ya. Jangan lupa voting saya dalam Apologet Islam Award tahun 2025. Masuk ke dalam website www.mesiah.org. Setelah masuk ke dalam website mesiah.org, nanti di scroll ke paling bawah, kunjungi voting. Tolong di voting Kata Bible masuk dalam 3 nominasi. Makasih teman-teman. Di follow dulu akun saya. Mana Ed? Baca Ed. Sebentar Pak. Bapak nggak ada Bible di situ. Kenapa mau nyusahin orang sih? silakan. Loh, ini saya bacakan bahwa ajaran Bapak itu diperintahkan untuk membenci, Pak. Itu tafsir. Tertulis.
Itu tertulis tapi kamu potong. Oh, bukan potong, tetap tertulis. Ya, kamu potong. Kenapa Anda takut ya saya bacakan? Takut ya Bapak? Bapak tahu sudah ayat itu? Ya kira-kira tahu lah. Aku potong untuk Nggak ada saya potong, itu tertulis. Ada ayat, ada Alkitabmu ayat? Ada ini. Ah, bacakan saya, bacakan dengan keras Matius pasal 5 nomor 43. Kemudian Alkitab bahasa. Bacakan saya Matius pasal 5 nomor 43, baca. Bapak nuduh-nuduh saya menafsir, dari tadi Bapak yang nafsir sendiri kok nuduh saya. Ini nafsir. Bukan nafsir Pak, tertulis. Gimana sih? Tertulis tapi kamu tafsirkan. Tertulis sendiri, bukan saya tafsirkan. Potong untuk membenarkan penafsiranmu. Tertulis, kok saya nafsirkan? Tapi kamu potong untuk membenarkan penafsiranmu. Mana ada? Matius berapa, Bang? Matius 5 nomor 43, bacakan. Matius 5. Assalamualaikum Bang Ardi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Masih makan ya? Waalaikumsalam, siap Bang dah. 43 ya. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oke, stop it. Ulangi lagi ayat. Baca dengan keras. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Terima kasih, Ed. Udah cukup. Bencilah musuhmu. Itu firman Tuhan. Loh, iya tadi potong. Lanjutannya. Loh, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Nah, itu Itu. ada kelanjutannya, jangan kamu potong. Walaupun ada kelanjutannya, pas saya tanya, ini tertulis tidak? Kamu Jeder. Kamu memotong, memenggal untuk memberi pembenaran pada penafsiranmu. Jadi agama sudah ada. Agama itu adalah hasil tafsir. Maka potong sana, potong sini untuk membenarkan. Bacakan 2 Petrus 1 nomor 20, minta tolong, Ed. 2 Petrus 1 nomor 20. 2 Petrus. Itu ada lanjutannya, tapi sayang kamu tidak mau baca. Iya, baca aja. Kalau Bapak bisa buktikan, baca aja, bacakan. Ya bacakan. Ya bacakan. Loh, kok marah? Bukan marah, saya tidak marah, Tom. Iya, bacakan. Nanti saja. Bacakan. Agama itu adalah tafsir. Tafsir sama dengan opini sama dengan asumsi. Iya, agamamu. Kebenaran. Iya, agamamu betul, agamamu. Itu adalah berdebat tentang opini, tentang Ya, itu tentang itu kan keyakinan. agamamu, Pak, bukan agama saya. Itu agama Bapak, bukan agama saya. Agama Baca, Ed. adalah dua tafsir pendapat saya. Baca, Ed. Terus 2 Petrus 1 nomor 20, bacakan, Ed. iya nggak jumpa ini ya. Susah kalau Alkitab ini, Bang. Ayo. Mau kemana Anda? Santai saja, Bu. Karena agama adalah tafsir, jadi saya tidak terpengaruh dengan tafsir Anda. Mau baca ini, saya tidak mengatakan agama itu adalah tafsir. Boleh nggak kira-kira menafsir menurut kitab sucimu? Kita bacakan ini. Bacakan, Ed. Tidak boleh menafsir berdasarkan kepentingan. Sudah dibacakan sama Edi, sabar. Ya sudah. Kenapa? Banyak orang itu Bacakan, Ed. sendiri. Catat, Untuk bacakan, Ed. Uang dari agama, dapat kehormatan dari agama. Bacakan, Ed. Ya toh? Iya, lagi susah nyarinya, Bang. Kau bilang dulu. Agama itu tafsir. Ini dibacakan, kau nggak boleh nafsir kau itu. Dari tadi menafsirkan kehendak sendiri, ini Tidak boleh dibacakan. nafsir. Karena Tidak boleh. Di kitab pun tidak boleh, di kitabmu. Iya. Tidak boleh nafsir ya, Mbak. Kalau nafsir untuk kepentingan diri sendiri. Mana ada dikatakan begitu untuk kepentingan Dari ngarang? agama. Mana ada untuk kepentingan? Tidak ada, kau nambah-nambah ayat mengarang kau itu. Ekonomi dari agama itu tidak boleh. Nggak ada itu, nggak ada. Anda mengarang itu, Pak. Mbah, Anda mengarang itu, tak ada itu tertulis seperti itu. Nggak ada. Nggak ada tertulis, tidak ada tertulis demikian. Tidak ada. Itu nyata gitu. Tidak tertulis. Kau yang dapat uang dari mana agama. ada dikatakan begitu? Dari agama. Orang juga bisa membenci karena agama. Baca ayat 2 Petrus 1 nomor 20 ayat, baca ayat. Agama. Ya itulah agama. Agama sama dengan tafsir, sama dengan opini, sama dengan asumsi. Yang Agama- diyakini sebagai kebenaran. Iya. Agamamu itu. Terus agama saya boleh buku ya boleh. Berapa, Bang? Agamaku yang enggak.
2 Ya, itu kan Petrus. hanya opini. Ya, 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Itu kan hanya klaim-klaim saja. Bukan klaim, tertulis. Klaim-klaim saja. Iya, ini dibacakan, sabar. Itu. Tidak klaim saja. 20. Oh. Ini. Wah, ini lambat juga. Udah nggak usah dah, kau diem aja dah. Lambat kali. Sponsor. Bulu. Iya. Iya, teman-teman yang ada di bawah, Iwan Villa semua, saya minta tolong dibantu tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di-follow dulu. Follow akun Kata Bebel 03 karena akun ini baru bangkit dari kematiannya 7 hari, teman-teman. Dan saya minta tolong untuk di-follow akun utama Bang Ardiansah. Ini akun senior saya, silakan di-follow akun Bang Ardiansah, teman-teman. Untuk 2 orang di atas, Edi Saputra dan Pak Kapatah ini, kalau Anda mau follow, yang Kristen follow-follow aja. Kalau yang Islam 2600 mata memandang, tolong di-follow akun Bang Ardiansah dan follow juga akun saya, teman-teman. Follow saya juga ya. Oke, udah jumpa ini Bang. Enggak ya, Bro. Santai saja, Bro. Udah jumpa ini ya. Baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ceter. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bapak dari tadi menafsirkan menurut kehendak saya. Ya, saya tanya Bapak. Bapak dari tadi menafsirkan menurut kehendak Bapak sendiri apa tidak? Saya tidak menghendaki kok. Tadi katanya menurut kehendak sendiri, sekarang nggak lagi berubah, bohong-bohong Bapak ini. Kehendak sendiri itu gini, saya menafsirkan ini. Kehendak sendiri adalah demi nafsu pribadi sendiri, untuk kepentingan sendiri, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dapat uang dari situ. Nah, itu namanya mengarang, nggak tertulis itu. Itu lagi menafsir namanya. Ya, namanya tafsir, tidak tertulis. Tafsir tidak tertulis. Kalau tertulis bukan tafsir namanya. Itu namanya mengarang. Anda itu tidak ada tertulis demikian dalam kitabmu. Segala sesuatu nubuatan yang tertulis dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jangan kau ngarang-ngarang Pak dari tadi. Sekarang fokus, buktikan kalau Tuhanmu Maha Pencipta. Yesus itu mana? Ayo. Nah, saya tidak perlu membuktikan kepada Anda bahwa Yesus adalah pencipta. Itu kan sebuah keyakinan. Berarti bukan Tuhan. Saya Nah, terus dari tadi kita berdiskusi buat apa? Karena pembuktian itu tidak. Lah terus dari tadi kita berdiskusi tujuannya apa? Apa? Dari tadi kita berdiskusi ini tujuannya apa? Kalau ujung-ujungnya Anda tidak bisa membuat pembuktian kepada saya. Ya memang nggak bisa dibuktikan. Loh, berarti bukan Tuhan Yesus ini. Loh, Tuhan itu kan hanya konsep. Menurut Anda. Muter-muter, Pak wis mabuk ke Pak. Yesus. Iya, Pak. Ini konsep saja. Bang Ardi tolong ambil alih dulu Bang Ardi mau ke toilet Bang, tolong Bang, bulat Bang. Iya. Gimana? Open cam Bang. Gimana? Oh iya, sebentar. Aku masih belum pakai baju nih. Bentar ya. Masih bikinin susu anak. Lanjut aja, nggak apa-apa sama aku. Tapi aku ngobrol ya. Santai bang, boleh, tidak apa-apa. Nggak usah pakai baju, tidak apa-apa. Ya ini. Aku pakai. Ini bukan debat kok. Aku pakai baju dulu bentar ya. Saya tidak terlibat saya tuh. Bentar, aku pakai baju dulu. Salam kenal Bapak Kapata. Ya, salam kenal, Bang Edi. Jadi Bapak agama Katolik? Saya Kristen saya. Halo Pak. Iya, gimana? Iya Pak, gimana Pak? Ya, tidak apa-apa, gimana? Iya, gimana Pak? Apa yang mau dibahas Pak? Enggak, tadi kan bicara tentang Tuhan. Tuhan itu kan masing-masing kan punya pengertian berbeda-beda. Ya sudah. Iya. Bapak ini yang mana yang ngomong, kok saya tidak kelihatan? Ada pakai kacamata. Oh yang ini. Oh ini. Oh ya, gimana Pak? Gimana Pak? Gitu. Gimana Pak? Gimana? Wes Gimana, Pak? angel lagi. Ya Pak, gimana? Nggak, yang dibahas ini apa? Ayo kita bahas, ayo kita selesaikan malam ini juga gitu loh. Ya. Ayo. Nggak bisa, selesai nggak bisa. Selesainya Loh, bisa. Nggak bisa. Bisa. Kamu selesaikan gitu. Saya punya tafsir, saya yakini sebagai kebenaran,
Anda punya tafsir, kamu yakini sebagai kebenaran. Gini aja Pak, gini aja Pak, gini aja Pak, gini aja. Coba menurut tafsir dari Yesus, Yesus Tuhan nggak? Menurut tafsir Yesus? Yesus. Macet cuk. Ayo. Menurut tafsir Yesus, saya tanya. Menurut tafsiran dari Yesus sendiri, Yesus Tuhan bukan? Saya belum pernah menemukan tafsiran Yesus masalahnya. Oh, berarti Yesus sama sekali tidak menjelaskan, betul? Kita sepakat dulu, Pak. Kita sepakat bahwasanya Yesus tidak pernah menjelaskan. Sepakat? Oh, tidak sepakat saya. Saya tidak sepakat. Oh, berarti Yesus menjelaskan. Ya, mungkin dia menjelaskan, tapi saya belum tahu ya. Loh, Tapi gini loh, agama itu dua tafsir. Dari bukan dua- itu pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya begini. Terserah. Begini loh, Pak. Ya begini sebentar. Gini loh, Mas. Sebentar dulu, saya selesaikan dulu gitu loh. Sebentar, begini loh. Gini loh, Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada nggak penjelasan Yesus mengenai dirinya sendiri? Ada nggak? Ya ada. Cediar, nggak pernah baca, cediar. Nah, gimana? Jadi ketika Anda membaca kitab suci Oh, Kristen, atau ketika saya membaca kitab sucinya orang Islam, itu adalah mencari pembenaran. Apa bukan yang itu pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, pernahkah Yesus, dengerin saya tidak dulu. berpolemik. Ya, dengerin dulu, Pak. Bapak dengerin saya dulu. Saya ini loh. Dengerin dulu, saya ngomong dulu gitu loh. Pernahkah Yesus menjelaskan tentang dirinya sendiri di Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Pernah, B tidak? Ya, memang Biar. saya tidak bisa menjawab. Oh, iya. Memang berat, Pak. Kalau memang pertanyaan Muslim itu berat-berat, Pak. Tapi kalau pertanyaannya Saya tidak bisa Kristen menjawab Anda. itu Karena Hah? apa? Stop. Karena apa? Stop. Karena jawaban Karena yang saya berikan, karena jawaban yang saya berikan kepada Anda tentu saudara sangkali. Karena apa? Tidak sesuai tafsir Anda. saya gini loh, Pak. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Bukan Anda yang saya suruh menjelaskan. Dengerin dulu. Hati-hati dalam beragama. Ya, dengerin Karena dulu, ada Pak. tafsir. Nggak perlu. Pak, dengerin yakin dulu. orang Tidak perlu. Dengerin dulu. Pertanyaan saya bukan Anda yang saya suruh nafsir. Pertanyaan saya, pernah atau tidak? A, pernah, B, tidak. Simpel kan? Pernah atau tidak Bapak membaca di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes penjelasan Yesus yang menjelaskan diri tentang siapa dirinya? Saya ulangi lagi. Pernah atau tidak penjelasan Yesus tentang dirinya sendiri di Matius, Markus, Lukas, Yohanes? A, pernah, B, tidak. Sesuai yang Bapak baca. Bukan sesuai yang Bapak tafsir. Yang baca aja. Tanya. Hah? Maksud Anda menjelaskan dirinya itu apa? Coba diklasifikasi. Loh, gimana sih? Kok diklasifikasi sih? Mana ada klasifikasi? Klarifikasi yang ada, bukan klasifikasi. Satu Keliru. pengertian. Begini loh, Pak. Nah, Begini begini, loh, Pak. Iya, gini loh. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, katanya disuruh jelasin. Giliran disuruh jelasin, bapaknya iya aja lu. Coba kayak apa itu? Iya, kayak apa? Makanya dengerin dulu kayak gini loh. Dengerin dulu ya, dengerin dulu Bapak itu loh. Dengerin dulu. Ya, Gini gimana? loh. Ketika Yesus turun ke dunia ini, Yesus pernah nggak menjelaskan tentang sesuatu apapun? Pernah atau tidak? Menjelaskan sesuatu apapun yang maksud Anda itu maksud gimana? Apapun. Waduh, yang namanya apapun itu ya apapun, Pak. Gimana sih? Apapun saya dengan apapun berbeda. Saya nggak tanya apapun Bapak, tapi apapun dari Yesus. Lah ya, Loh, kok lah ya? Yesus. Lah Menurut iya. saya dengan berbeda. Loh, ya apapun yang dari Yesus. Misal begini,
Misal begini, ini tak kasih contoh. Sebab Ya. segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka Ya. tahu bahwasanya aku benar-benar datang daripadamu dan mereka tahu bahwasanya engkau telah mengutus aku. Ya, betul. Itu Yesus menjelaskan atau enggak menjelaskan? Iya. Itu menjelaskan. Pertanyaan saya, ketika Yesus menjelaskan, jelas atau tidak? Bingung. Memang pertanyaannya Ardiansa ini gaple ini Jelas memang. bagi saya, Ya, gimana? belum tentu jelas bagi kamu. Duh. Karena kamu punya tafsir lain. Gimana sih? Loh, Yesus berarti Anda anggap nggak jelas? Bukan, yang tidak jelas itu tafsir saya dan tafsirmu. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Yesus Pertanyaan memberikan saya jelas. adalah Tetapi itu kan sudah ditafsir sama Yesus. ya makanya Santai agama dulu, itu tafsir dulu. santai dulu, Pak. Santai bro. Dengan saya Ya, santai. itu kan sudah ditafsir sama Yesus. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwasanya aku benar-benar datang daripadamu dan mereka tahu bahwasanya engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Yesus itu menjelaskan tuh jelas nggak? Jelas. Ya sudah, berarti Sudah. kesimpulannya penjelasan Yesus jelas. Nah, kalau sudah jelas, pertanyaan saya, ketika Yesus berhasil menjelaskan, ngapain Anda jelasin lagi, kuceluk? Hah? Tidak jelas. Kalau nggak usah, ya Bapak nggak usah menjelaskan. Karena kamu Gini loh, gini loh, dengerin dulu. Kamu dulu. Dengerin Kamu dulu. itu mengutip Bibel untuk dirimu. Ya dengerin dulu. Untuk membenarkan ketidakpercayaan. Ya dengerin dulu, dengerin Saya dulu. percaya. Jadi Telinganya tidak bisa. dibuka itu loh, Kamu dengerin itu dulu. mengutip Bibel untuk ketidakpercayaan. Nah, saya Bapak. membaca hukum saya. Pak, Bapak tadi mengatakan bahwasanya penjelasan Yesus ngomong sendiri nih orang nyerot Sama terus orang seperti kamu ya rontok gitu. pisan gigimu itu Baca nanti. Bibel untuk mendukung kepercayaanmu. Ya dengerin dulu gantian ngomongnya. Dengerin. Kamu membaca Bibel untuk Dengerin mendukung dulu. asumsimu. Dengerin dulu. Kamu membaca Bibel untuk mendukung asumsimu, Udah? tafsirmu. Nah Udah? itu sudah salah bro. Udah? Sudah salah itu. Udah? Apa yang sudah apa? Udah selesai belum ngomongnya? Sudah bicara. Udah selesai? Ya dua. Nah, diem ya. Diam. Mingkem dong. Ya apa dong? Untuk kamu. Nah, gini Pak. Gini loh Pak. Gimana? Bapak tadi sudah mengatakan kepada saya bahwasanya penjelasan Yesus cukup jelas. Ya, Saya gimana? ulang lagi, penjelasan Yesus dengerin dulu dong, Gimana? Terus gimana? Jangan dipotong-potong. Ya coba terus. Tak dengar. Iya makanya diem. Bapak tadi sudah mengatakan penjelasan Yesus itu cukup jelas. Nah kalau cukup jelas, ngapain Bapak tafsir lagi untuk memperjelas? Kan nggak perlu. Karena apa? Nggak perlu. Oke, sekarang saya tanya, kalau memang cukup jelas, Yesus mengaku utusan atau mengaku Tuhan? Ayo saya tanya. Yesus mengaku utusan, ya saya juga percaya dia utusan juru selamat. Saya nggak tanya percayaan Dari Anda. dia. Saya nggak Kalau tanya Anda kepercayaan tidak Anda. percaya, Di dalam kitab suci Anda, yang notabene yang sudah dijelaskan oleh Yesus, saya garis bawah ya, yang sudah dijelaskan oleh Yesus yang katanya jelas itu, saya garis bawahi lagi, yang sudah dijelaskan Yesus yang katanya jelas dan nggak perlu diperjelas lagi. Pertanyaan saya, yang nggak perlu diperjelas lagi ini Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Yang nggak perlu diperjelas lagi. Dalam teks tadi, Yesus mengaku utusan. Ah, berarti bukan Tuhan. Bukan. Dalam Ya, teks sudah. tadi, dia mengaku utusan. Ah, berarti Betul. bukan Tuhan. Ya itu pertambahanmu. Loh. Itu tambahan Anda. Itu tambahan Anda. Tafsir Kalau itu. utusan itu Tuhan bukan? Utusan itu Tuhan bukan? Enggak, saya tanya, Yesus ini diutus siapa? Diutus oleh Bapaknya. Bapak ini Tuhan bukan?
Bapaknya saya Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Iya, Tuhan mengutus diri Ada sendiri. ada berapa Tuhan? Ada satu. Satu Tuhan ini yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus dan mengutus. Nah, Iya, kan? Pak, Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak? Ya, Bapak paham nggak bahasa Indonesia? kita nggak muat ya. Enggak. Bahasa Indonesia tidak Bukan muat itu untuk pertanyaan menjelaskan. saya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Bapak Bahasa menguat. Indonesia tidak cukup untuk Bukan, menjelaskan. bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Apalagi? Sebentar. Di situ kan menggunakan kata apostolos. Ayo, kalau mau bahasa Yunani, kita nggak usah ke bahasa Indonesia. Tidak usah, kita baca aja. Katanya nggak cukup jelas. Katanya tadi Bapak mengatakan bahasa Yesus Indonesia. bilang, ya. Dengerin dulu. Bapak mengatakan bahasa. Dengerin Tapi dia dulu bisa dong. mengakui bahwa dirinya bukan Tuhan. Ya dengerin dulu. Dengarkan dulu. Dengerin Yesus dulu. bilang, Apa dia utusan? Ya. Oh alah, cuk. Syukron Bang Ato, makasih Bang Ato. Barakallahu fikum. Terima kasih. Dengerin dulu. Dengerin dulu, Pak, dengerin dulu. Terima kasih Bang. Ya, gimana? Anda kan mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang, kan begitu kan? Nah, Bahasa apapun. Nah, benar Mas. Bahasa Bukan hanya bahasa apapun. Indonesia yang kurang. Bahasa apapun di dunia untuk menjelaskan tentang Tuhan itu tidak sempurna. berarti Yesus nggak bisa menjelaskan dirinya sendiri, sepakat? Ya kamu yang berkesempatan. Loh, jadi Yesus ini berhasil gini Pak, gini. Menurut Bapak, menurut Anda, Yesus ini berhasil atau tidak menjelaskan dirinya Jelas, sendiri? jelas. Berhasil Makanya- atau tidak menurut Anda? Saya tanya. Apa? Yesus ini berhasil atau tidak berhasil menjelaskan dirinya sendiri? Berhasil atau enggak? Atau gagal? Berhasil atau gagal menjelaskan dirinya sendiri? Saya tanya. Tergantung. Bukan itu pertanyaan saya, tergantung mati, Pak. Saya nggak tanya tergantung yang mati. Iya. Pertanyaan saya, Tergantung Yesus ini penafsirannya. enggak, saya nggak tanya tafsir. Nah. Saya nggak tanya tafsir. Saya nggak tanya Asumsinya. tafsir. Enggak, bukan itu. Gini loh, kalau Bapak mengatakan harus menafsir, berarti Bapak sudah mengatakan Yesus ini nggak jelas. Ayo. Anda mengatakan. Loh, berarti menurut Anda, oke, sekarang saya tanya, lebih jelas mana? Santai. Lebih jelas, oke. Sekarang menurut Anda, saya tanya menurut Anda ya, lebih jelas mana tafsir Anda atau penjelasan Yesus? Lebih jelas mana? Lebih Mati berdiri kau. Ayo, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Lebih jelas mana tafsir dari Anda atau penjelasan Yesus? Yang menerima siapa? Mati berdiri kau nggak bisa jawab. Ayo, jawab dulu. Jawab pertanyaan saya. Lebih jelas mana tafsir dari Anda atau penjelasan Yesus? Jawab dulu aja. Menurut siapa? Loh, menurut Anda? Loh, menurut saya ya saya. Loh, berarti Yesus nggak lebih jelas penjelasannya daripada Anda? Lebih jelas. Loh, gimana sih? Oke, saya ulang. Ini nggak ngerti pertanyaan nih orang, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya ulang ya. Menurut Anda, lebih jelas penjelasan Anda sendiri atau penjelasan Yesus? Sama-sama jelasnya. Oh, berarti Anda setara dengan Yesus? Bukan setara, penjelasannya setara. Oh, penjelasan. Berarti setara dengan Tuhan Anda ya penjelasannya ya. Itu Ya. agama. Berarti penjelasan Anda. Santai dulu dong. Tenang. Tenang dulu Pak. Sabar Pak Pong, Sabar dulu. Santai dulu. Teman-teman di bawah yang 2.600 yang belum follow akun saya, silakan di follow. Yang mau aja. Saya nggak memaksa, ya kan? Yang mau aja silakan di follow. Bagi yang nggak mau follow akun saya, ya harus follow, ya kan? Itu ya. Follow akun ya. saya juga teman-teman. Kata Bible 03 iya, baru pulih nih, lupa baru sampean. pulih. Sambil ditatap layar akun Kata Bible 03 ini ada love orange di atas, saya itu diklik tuh. Kalau diklik pas waktu diklik kok nggak bisa, berarti saldomu nggak ada. Tambahin saldonya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut nih. Menurut Anda lebih jelas mana penjelasan Tuhan atau penjelasan manusia? Menurut Anda? Mati kau. Penjelasan Tuhan
tak terima secara jelas. Saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Ini pakai bahasa Indonesia nih. Pertanyaan saya pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia nggak cukup, bro. Ini bahasa Indonesia nih. Ini pertanyaan pakai bahasa Indonesia ini. Lebih jelas mana? Penjelasan Anda sebagai manusia atau penjelasan Yesus sebagai Tuhan? A. Penjelasan Yesus sebagai Tuhan atau B. Penjelasan Anda sebagai manusia? Menurut siapa ini? Menurut Anda? Menurut saya sama-sama jelas. Oh, berarti Anda juga sama-sama Yesus. Ya, bersama Yesus. Oh, berarti sama-sama Tuhan. Berarti pola pikir Anda sama dengan Tuhan, gitu. Oh, Tuhannya Kristen jadi Anda ternyata. Bilang dong. Nah, inilah pelintir. Bilang dong, Tuhannya Kristen ternyata Pak Ompong. Bahasa itu bisa dipelintir. Maka Bilang dong Pak Ompong. Pak, jangan nangis, itu raut mukanya kayak mau nangis. Jangan nangis, Pak. Itu raut mukanya kok kayak keder-keder gini, Pak. Jangan. Sudah tua saya. Sudah 60 lebih saya. Iya, saya 60 lebih. 60 saya. Lebih berapa, Pak? Lebih 2 tahun. 62. Lebih 2 tahun. Berarti 64 ya? 62 saya. Oh, katanya lebih 2 tahun. Dan 60 lebih 2 tahun. 60 tambah 2 berapa? 62. Kalau 1 ditambah 1 berapa? 5. Nah, botol. Bahasa itu betul. Maka jangan percaya sama bahasa. 1 tambah 1 tambah 1 5 hancur. Buat konsep Tuhan dengan bahasamu. Karena bahasa itu Bang Iqbal, lanjut dulu, aku bikin susu anakku ya. Lanjut. orang tersesat ini. Kalau ketika orang Jangan nangis, Pak. Jangan nangis. Nggak ada yang sesat sebetulnya, Pak. Nggak ada. Ya, itu kan makanya. tadi kan yang dipertanyakan itu kan sebetulnya jelas. Cuman Bapak aja jawabnya nggak jelas. Bapak ngawur dari tadi, ngarang-ngarang terus. ya bukan. Ini kalangan Orang segala sesuatu yang Bapak dari tadi kira asumsi doang berdasarkan pikiran Iya. Bapak sendiri. Ya asumsi gitu. iya, ada asumsi toh. Yang ada Kitab di suci- dalamnya juga asumsi. Kitab suci yang Bapak itu asumsi tidak? Kitab suci Bapak itu asumsi tidak? Gimana? Ulangi lagi. Kitab suci Bapak itu asumsi atau bukan asumsi? Ya ada asumsinya barang. Semua Asumsi. agama itu asumsi. Oh, Anda, agama saya tidak. Nah, sekarang saya tanya, kalau Itu kitab kan suci asumsi Bapak itu lu. asumsi. Sebentar dulu. Rem saja. Saya bisa Makanya buktikan kita- loh. Loh, saya bisa buktikan. Buktinya Sebentar. apa? Sebentar, Buktinya sabar. Iya, makanya sabar. Kalau mau tak buktikan sabar. Sekarang saya Buktinya tanya sama apa, Bapak. Mbak, buktikan. Yes. Nah. Kalau tidak asumsi, kita buktikan. Sabar dulu, saya bilang gantian. Iya, Bos. Santai, Bos. Santai bos, iki bos, tak tanya bos. Kitab suci Bapak bilang asumsi. Pertanyaan saya, siapa yang mengasumsikan? Ya, saya orang manusia lah. Siapa manusia itu? Ya, manusia ya. Termasuk saya kan juga manusia. Kitab suci Bapak itu yang mengasumsikan siapa? Manusia toh. Manusia siapa namanya? Ya itu kan kitab suci. Ada kitab lalu disucikan. Dianggap suci. Padahal itu kan kitab. Iya loh. Asumsi itu. Yes, Kitab angel. suci. Itu disucikan. Ada kitab-kitab disucikan. Itu kan asumsi. Berarti dituliskan berdasarkan asumsi. Si penulis ini berasumsi aja. Ya asumsi juga. Berarti penulis kitab suci Anda, penulis Bible itu kitab suci itu berdasarkan asumsi si Semua kitab penulis. itu asumsi. Semua Aku tanya kitab Bapak, sabar. Kitab suci Bapak itu dituliskan berdasarkan asumsi. Makasih Bang Jack, syukuran Bang, barakallahu fikum. Ya, Alkitab saya itu sebagian ada cerita-cerita yang ditulis, tapi juga ada asumsi yang dimasukkan dalam cerita-cerita itu. oke. Asumsi ini siapa yang berasumsi? Ya manusia toh. Siapa nama manusianya? Ya, banyak sekali. Berarti kitab suci Anda itu karangan, Dibuat oleh manusia. dibuat oleh manusia. Datangnya dari? Gimana? Datangnya dari mana? Ya dari manusia. Yang tertulis itu datangnya dari pikiran manusia. Iya, jadi ditulis dari manusia. Tapi- Oh itu kisah hidup kok. Yang tertulis itu datangnya dari pikiran manusia atau dari Tuhan? Datangnya dari pikiran manusia yang diasumsikan oleh penulisnya dari Tuhan. Loh, kok dari Dan Tuhan? saya orang-orang zaman sekarang sama juga.
Kitab suci Bapak itu dituliskan menurut asumsi si penulis dari pikirannya dia sendiri atau dari Tuhan, firman Tuhan? Menurut asumsinya dia. Berarti menurut asumsi dia pribadi kan? Asumsinya dia, si penulis. Iya, dia si penulis itu kan? Iya. Dia tepuk tangan untuk kitab suci Bapak. Bapak tahu nggak definisi kitab suci itu apa? Kita asumsi dari si penulisnya. Enggak. Bapak tahu nggak kitab suci itu apa artinya? Lah kitab suci ya kitab yang disucikan. Itu Bukan kan kitab. Iya, kenapa dia dianggap suci? Jadi karena disucikan karena apa? Dia dipakai, dihormati, dipakai menjadi pedoman. Itu ngarang namanya, Pak. Kitab suci, Pak, menurut kaidah bahasa adalah kaidah bahasa Indonesia nggak cukup, Bro. Kitab suci itu bahasa apa? Kitab suci itu bahasa apa? Gimana? Kitab suci itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya sudah, bahasa Indonesia. Berarti definisinya kita gunakan pakai bahasa Indonesia ya? Iya, definisi Indonesia itu nggak cukup. Nggak cukup itu loh. Gimana sih? Cukup. Nih, Iya, saya Pak. jelaskan sama Bapak. Sabar. Nggak usah jelaskan. Kenapa Bapak takut? Kenapa Bapak takut? Nggak takut saya. Jelas Bapak takut. Kenapa Bapak tidak mau memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu kitab suci menurut kaidah Nggak bahasa? usah, karena bahasa nggak cukup. Oh, kok nggak cukup sih? Cukup. Bahasa nggak cukup. Karena bahasa Ya otak Bapak yang nggak cukup mampu untuk memahami apa yang dimaksud daripada kitab bahasa suci mungkin. Bible itu sudah dikacaukan. Mungkin pikiran Bapak yang tidak cukup mampu untuk memahami apa definisi daripada kitab suci menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan pikiran saya tidak mampu. Bahasanya Kita uji. yang tidak cukup. Ya sekarang saya katakan begini, oke saya uji. Kalau Bapak mengatakan tidak cukup, kalau kitab suci menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wahyu Tuhan yang dituliskan atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Bapak sepakat nggak? Nggak sepakat saya. Nggak sepakat. Nggak sepakat. Bapak ini masuk neraka, Bapak. Neraka. Asli Pak. Wahyu Berarti Tuhan. Bapak nggak sepakat dengan bahasa Indonesia? Nggak sepakat itu. Wih, Ada yang tak sepakat, ada yang enggak. Karena bahasa itu nggak cukup. tuh. Bahasa itu nggak sempurna. Itu menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan ini sudah final, Pak. Kenapa Bapak lebih pintar daripada penulis kamus KBBI, Pak? Saya tidak meragukan kemampuan penulis. Itu sudah dirumuskan, sudah final, sudah dikatakan begitu. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan atau firman Tuhan yang dituliskan dibukukan. Anda sepakat tidak? Kata siapa itu? Loh, kata KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata para ahli. Itu siapa? Ya para ahli, si peneliti. Nah, para peneliti itu apa? Siapa? Orang kan? Ya para peneliti, ada orangnya. Pakar-pakar, Ya, para pakar. Ya saya sebutkan. Oke, Kan sama ya sudah oke. Oke, nih. Saya kasih tahu Bapak ya. Nih. Kan asumsi toh. Oke, kok asumsi? Ini aku bisa buktikan bukan asumsi ini. Nih. Para pakar apa tahu? Nih, Kalau- sabar. Dituliskan dari Tuhan. Sabar. Nih. Bentar. Ini namanya ya. Ada namanya Abdul Razak, Bening Sesyowinasi, Dewi Kartika Teguhwati. Banyak Pak, namanya Pak. Dan mereka ini adalah Pak. Nah, nih. Nama-nama tersebut mewakili para profesional eksternal yang turut berperan penting dalam proses penyusunan KBBI daring. Ayo. Siapa? Pak. Ya terus kenapa? Bapak siapa? Ini saya. Bapak lebih pintar daripada mereka. Bukan. Ini Nah terus siapa yang harus saya percaya? soal pintar, bukan soal pintar. Bapak lebih pintar daripada mereka. Enggak, saya tidak mengatakan saya lebih pintar daripada mereka. Kalau Bapak tidak memiliki kredibilitas untuk menjelaskan apa definisi daripada kitab suci menurut pemahaman Bapak sendiri, maka saya lebih pantas percaya kepada mereka karena disebut para ahli. Kan ada. Ya sudah. Itu. Ya wes. Berarti dari tadi Bapak cuma modal congor berasumsi tidak mengikuti kaidah keilmuan yang baik dan benar. Dari tadi Bapak cuma menafsir menurut kehendak Bapak sendiri. Ini bahasa itu. Selesai. Kejadiannya bahasa tidak sempurna. Bapak tuh ngeyel. Bapak tuh dari tadi modalnya ngeyel. Gini Pak, kalau kita berdiskusi maupun berdebat itu Pak, kita harus Aku tidak menggunakan. berdebat tuh ya. Tolong, aku tidak berdebat.
Loh, dari tadi lo berdebat namanya, Bapak ini ngarang aja. Nah itu ya asumsi lagi. Bukan asumsi, tapi fakta seperti itu, Pak. Kok asumsi dari tadi? Bapak itu dari tadi terus berasumsi demikian, tapi nggak ada data gitu loh. Karena asumsi apa? Bapak ini mengarang terus ini. Bapak ini, Maka saudara itu menjadi pendebat karena memang adu asumsi dan adu mulai mengarang. Anda membaca kitab suci untuk membangun tafsir Anda, membangun asumsi Anda. Mana ada apa yang tertulis dalam klaim kitab suci, ya sudah itu yang tertulis yang saya bacakan dari tadi. Saya nggak ada nafsir, Pak. Kan ya ditulis oleh manusia. Bapak dari tadi menafsir. Saya ini tidak berbicara tentang penulisannya, Pak. Mau dia tulis manusia, ditulis hantu. Yang saya pertanyakan adalah sumber daripada penulisan ini. Mereka tahu dari mana bahwa itu dikatanya datang dari Tuhan gitu loh. Nah itu kan asumsi juga. Astaga, botol kali Bapak ini. Itu kan asumsi yang diyakini bahwa itu dari Tuhan. Bapak percaya nggak itu Bible itu seperti itu? Ya percaya. Asumsi bukan itu? Dalam asumsi saya. Iya dong. Nah, agama kan asumsi, Bu. Ya terserah Bapak lah. Kalau Bapak mau bilang agama itu asumsi, harus meninggal, Pak. Agama Bapak asumsi. Ya agama saya ada asumsinya juga. Nah saya agama Bapak aja, agama saya tidak. Agama itu adalah asumsi. Tidak. Menurut saya. Agama saya bukan asumsi manusia. Yang enggak. Asumsi Bapak tahu tidak definisi asumsi itu apa? Asumsi itu apa? Ya apa dong Bapak, saya tanya. Kok nanya balik? Duga. Apa asumsi itu? Menduga. Menduga-duga. Iya dong. Berarti dari tadi Bapak cuma menduga-duga aja? Nah, semua agama itu ya menduga-duga. Enggak lah. Pasti kok. Menduga-duga. Agamamu iya menduga-duga. Baca Bible kamu duga ini, ya toh? Loh, itu kan kamu yang menduga-duga dari tadi. Kan kamu yang menafsirkan dari tadi. Iya, Bapak juga nafsirkan. Nah, apa itu asumsi itu? Nah, betul enggak? Makanya agama apa itu? Asumsi itu apa? Ini yang diyakini sebagai kebenaran. Ya, itu asumsi itu mengarang. Tahu kok modalnya nebak-nebak aja itu. Tafsir juga karangan juga. Ya kau yang menafsirkan dari tadi. Nah, iya, saya menafsir. Anda juga tafsir. Mana ada, saya tidak menafsirkan. Saya bukan ahli. Bukan ahli tapi bisa menafsirkan. Saya nggak menafsirkan. Apa yang saya tafsirkan? Ya tafsir tadi dong. Kamu potong sih. Apa yang saya potong? Tertulis tidak? Tertulis tidak? Tertulis tidak? Ya tertulis. Ya kalau tertulis itu masih tafsir. Bukan tafsir. Menafsir itu menjabarkan. Saya tidak menjabarkan dari tadi. Loh, saya cuma membacakan apa yang tertulis. Itu kan saya pahami secara letterlek. Tertulisnya itu. Tertulis tidak? Ya tertulis. Ya kalau tertulis itu asumsi namanya. Itu menafsir. Mau motong? Kok mau motong tadi menafsir? Yang betul yang mana? Yang mau motong sama dengan menafsir jadinya. Itu omonganmu. Itu kan otakmu yang berpikir demikian. Aslinya nggak kayak gitu. Ya, itu pikiranmu. Iya, itu cara pandangmu. Cara pandangmu dengan cara berpikirmu yang sempit. Bukan urusan saya itu. Ayo urusan saya sama juga. Orang tertulis dalam kitab sucimu kok. Bentar. Itu kan asumsimu dari tadi. Kau modal ngawur aja dulu menjelaskan. Makanya nggak boleh kayak gitu. Kitab suci itu nggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dari tadi kau bantah kitabmu terus. Iya, dari tadi kenapa kau nggak buat agama sendiri aja? Kenapa kau nggak buat agama sendiri? Dari tadi ngarang tok kerjaanmu. Mendapatkan uang. Kenapa? Kitab sucimu nggak sempurna. Kitab sucimu tidak menjelaskan apapun. Tidak menjelaskan secara baik dan benar ya. Makanya kau tafsirkan ngarang-ngarang dari tadi. Kau bantah. Kenapa kitab sucimu tidak sejalan dengan jalan pikiran manusia yang baik dan benar? Menurut kaidah bahasa, menurut kaidah keilmuan tidak sejalan. Kaidah bahasanya yang salah, Bu. Loh, kaidah keilmuan juga salah. Masa dikatakan langit punya tiang? Langit punya tiang nggak? Gimana? Di kitabmu dikatakan bahwa langit punya tiang, singa makan jerami, ular makan debu. Ada nggak itu seperti itu? Ada. Di mana tertulis? Ya saya nggak hafal. Bagaimana cara membuktikan itu? Kalau langit itu punya tiang. Cara membuktikan apa yang dibuktikan? Ya buktikan kalau langit itu punya tiang. Nah itu kan asumsi. Asumsi. Tuhanmu berasumsi berarti dari tadi. Ya semua. Oh, Tuhanku enggak.
Dalam Islam nggak Asumsi seperti juga. itu, nggak ada. Dalam Islam itu 1000 ayat yang bercerita tentang sains sudah dibuktikan secara sains 83%. Bukan asumsi, fakta. Loh, fakta, datanya ada, sumbernya ada, Itu datanya asumsi ada. aja. Bukan asumsi, datanya ada. Dan itu udah diriset, udah Itu dikaji. asumsi juga. Asumsi itu menurut pandanganmu dalam tempurung kepalamu itu yang isinya kosong. Sama. Itu asumsi namanya, menduga-duga. Oh, kalau aku enggak, saya punya Yang kamu otak. katakan juga asumsi, bro. Nah, saya punya riset, loh saya riset. Nah, risetnya itu juga asumsi. Itu kan menurut kau, tapi fakta itu.